Halo, selamat datang di materi korelasi antar variabel. Materi ini akan dibawakan oleh kami dari kelompok 8 Statistika A yang terdiri dari Alvina, Rene, Salsabila, Khadijah, dan Yohana. Sebelum masuk ke inti materi, kita review sedikit tentang skala pengukuran yang akan digunakan pada pengujian korelasi. Nah, seperti yang sudah diketahui, ada 4 skala pengukuran. Yang pertama, ada nominal, ordinal, serta interval dan rasio. Pada skala pengukuran nominal, variabelnya itu hanya sebagai simbol untuk membedakan. Lalu tidak berlaku operasi matematika dan tidak dapat di-ranking. Contohnya itu jenis kelamin, kota, dan agama. Pada skala pengukuran ordinal, variabelnya dapat di-ranking berdasarkan kualitas dan tidak berlaku operasi matematika. Contohnya kategori pendapatan dan tingkat pendidikan. Lalu pada skala pengukuran interval dan rasio, variabelnya itu non-kategorikal dan berlaku operasi matematika. Pada interval, nilai 0 sesuai perjanjian, dan pada rasio, nolnya itu absolut. Contohnya pada interval ada suhu, IQ, dan jam. Pada rasio ada berat badan, nilai, dan penghasilan. Sebelumnya, apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi merupakan uji statistika yang mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan dengan rentang min 1 sampai dengan 1. R sama dengan 1 menunjukkan hubungan X dan Y sempurna dan positif. Sementara R sama dengan min 1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif. Sementara itu, jika R sama dengan 0, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai korelasi antar dua variabel nominal. Yang pertama ada uji korelasi Kramers-Ví. Uji ini ditemukan oleh Harold Kramer pada tahun 1946, lalu dinotasikan dengan lambang P dan C. Uji ini dapat digunakan pada kasus dengan jumlah data 2x2, 2x5, 4x4, 3x7, atau R kali K jika data tersebut dimasukkan dalam tabel kontingensi dengan R menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Koefisien korelasi Kramer menurut Castellan dan Siegel didefinisikan sebagai berikut. Dengan N, banyaknya observasi, dan L, jumlah minimum dari baris atau kolom pada tabel kontingensi. Berikut langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan pengujian korelasi Kramers-Ví. Yang pertama, menentukan hipotesis. Dengan H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. H1 terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yaitu dengan menentukan alfa, apakah menggunakan 0,05 atau 0,01 atau 0,1. Yang ketiga, menentukan statistik uji, yaitu memberikan hasil dari koefisien korelasi Kramers-Ví atau hasil dari Q-kuadrat hitung, lalu memberikan nilai dari p-value. Yang keempat itu menentukan kriteria uji. Yang pertama ada tolakan 0 jika Q-kuadrat hitung lebih besar atau sama dengan Q-kuadrat tabel. Dengan degrees of freedom, R dikurangi 1 dikali K dikurangi 1 dan menggunakan tabel Chi-square. Atau tolakan 0 jika P lebih kecil daripada alfa. Lalu yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, ada uji korelasi Pearson-C yang dipelopori oleh Carl Pearson. Uji ini dinotasikan dengan R untuk korelasi sampel dan Rho untuk korelasi populasi. Uji Pearson bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara dua variabel nominal. Adapun rumus manual yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Dengan Q-kuadrat dapat dilihat pada tabel Chi-square.
Prosedur pengujian untuk uji korelasi presensi adalah pertama dengan menentukan hipotesis. Dengan H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y, dan H1 terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Kedua, tentukan taraf signifikansi dengan alfa sama dengan 0,05 atau 0,01 atau 0,1. Ketiga, tentukan statistik uji dengan C kuadrat atau p-value. Keempat, tuliskan kriteria uji. Tolak H0 jika C kuadrat hitung lebih besar sama dengan C kuadrat tabel dengan DF sama dengan R-1 kali K-1 dan menggunakan tabel C, atau tolak H0 jika P lebih kecil alfa. Kelima, tuliskan kesimpulan. Setelah melakukan pengujian dan membuat kesimpulan, jangan lupa untuk melaporkan hasil pengujiannya menggunakan format APA, yaitu sebagai berikut. Pada bagian ini diisi oleh nama uji korelasi yang digunakan, misalnya uji Kramers-V. Lalu, R diisi dengan nilai koefisien korelasi, P dengan p-value, lalu N dengan ukuran sampel. Kemudian, untuk langkah-langkah pengerjaan dengan SPSS adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik ProSteps. Kedua, masukkan variabel. Ketiga, klik Statistics. Keempat, centang C-squares dan P and Kramers-V. Kemudian klik OK. Berikut adalah contoh soal untuk uji korelasi antar dua variabel nominal. Dari tabel tersebut, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan alat pengaman? Pertama, klik Analyze, klik Descriptive Statistics, klik ProSteps. Kemudian, masukkan variabel kepemilikan alat pengaman pada rows dan tingkat pendidikan pada columns. Kemudian klik Statistics dan centang C-squares dan P and Kramers-V. Kemudian Continue dan OK. Berdasarkan output SPSS, didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan hipotesis, H0 tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan kepemilikan alat pengaman. H1 terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan kepemilikan alat pengaman. Taraf signifikansinya alfa 0,05. Statistik ujinya nilai persen C-square 1,086, Kramers-V 0,19, dan p-value 0,581. Kriteria ujinya tolak H0 jika P lebih kecil daripada alfa. Karena P lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya, maka tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan kepemilikan alat pengaman. Berikut laporan APA-nya. Uji Kramers-V dilakukan untuk mengetahui besar hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan alat pengaman. Hasilnya mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan alat pengaman. R sama dengan 0,19, P sama dengan 0,581, dan N sama dengan 30. Yang kedua, uji persen C-square dilakukan untuk mengetahui besar hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan alat pengaman. Hasilnya mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepemilikan alat pengaman. R sama dengan 1,686, P sama dengan 0,581, dan N sama dengan 30. Untuk korelasi antar dua variabel ordinal, aku akan ngebahas dua, yaitu Kendall-Stau dan Spearman-Rho. Korelasi Kendall-Stau ditemukan oleh M.G. Kendall pada tahun 1938. Korelasi ini dinotasikan dengan simbol tau.
Korelasi ini ditujukan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang memiliki skala ordinal dengan data berbentuk skor yang dapat di-ranking, sama seperti ciri-ciri skala pengukuran ordinal yang telah dijelaskan di awal. Rumus manual korelasi Kendall-Stau terbagi menjadi dua, ada untuk sampel kecil dan sampel besar. Untuk sampel kecil adalah tau sama dengan 2S per N kali N-1, sedangkan untuk sampel besar dengan mencari Z sama dengan tau dikurangin mu tau per sigma tau. Dengan bantuan S sama dengan statistik untuk jumlah konkordasi dan diskordansi, dan N banyak sampel. Langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan uji korelasi Kendall-Stau. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. H1 terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yaitu menentukan nilai alfa, apakah menggunakan 0,05 atau 0,01 atau 0,1. Yang ketiga, menentukan statistik uji, yaitu memberikan nilai koefisien korelasi dari tau dan p-value. Lalu yang keempat, menentukan kriteria uji. Pada sampel kecil, tolak H0 jika tau hitung lebih besar daripada tau tabel. Pada sampel besar, tolak H0 jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Atau tolak H0 jika P lebih kecil daripada alfa. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Uji yang kedua adalah Spearman's Rho. Uji ini ditemukan oleh Charles Spearman pada tahun 1908 dan korelasinya dinotasikan dengan simbol Rho. Uji ini dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang memiliki skala ordinal dan tidak berdistribusi normal. Rumus manual uji korelasi Spearman's Rho adalah Rho sama dengan 1 dikurangi 6 kali sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1, dengan D kuadrat adalah selisih setiap pasang rank, dan N adalah banyak sampel. Langkah-langkah atau prosedur dalam melakukan uji korelasi Spearman's Rho. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y. H1 terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yaitu menentukan nilai alfa, apakah menggunakan 0,05 atau 0,01 atau 0,1. Yang ketiga, menentukan statistik uji, yaitu memberikan nilai koefisien korelasi dari Rho dan p-value. Yang keempat, menentukan kriteria uji. Yang pertama, tolak H0 jika P lebih kecil daripada alfa, atau tolak H0 jika Rho hitung lebih besar daripada Rho tabel. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Untuk langkah-langkah pengerjaan dengan SPSS adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze, kemudian klik Correlate, klik Bivariate. Selanjutnya, masukkan variabel. Kemudian, klik Kendall's dan Spearman's, lalu OK. Untuk contoh soal, tertera dua tabel nilai statistik dan tingkat kecemasan dengan kategori 1 rendah, 2 cukup, 3 tinggi, 4 sangat tinggi. Dari tabel di samping, apakah terdapat hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan? Setelah menginput data di SPSS, lalu pilih Analyze, Correlate, dan Bivariate. Lalu setelah ada muncul box Bivariate Correlations, pilihlah Kendall-Stau B dan Spearman, lalu klik OK. Berdasarkan hasil output SPSS, berikut hasilnya. Untuk hipotesis, H0 tidak ada hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. H1 terdapat hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. Dengan taraf signifikansi, alfa sama dengan 0,05. Statistik uji menggunakan uji Kendall-Stau dan Spearman's. Untuk Spearman's Rho, p-value sama dengan 0,113 dan uji korelasinya sama dengan 0,365. Sedangkan untuk uji Kendall-Stau, p-value-nya 0,139
dan koefisien korelasinya 0,286. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika P lebih kecil alfa. Karena P lebih kecil alfa, maka H0 ditolak. Kesimpulannya adalah, maka terdapat hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. Penulisan appraisal report untuk uji Kendall-Stau adalah uji Kendall-Stau dilakukan untuk mengetahui besar hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. Hasil uji mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan dengan tau sama dengan 0,286, P sama dengan 0,139, dan N sama dengan 20. Appraisal report untuk uji Spearman-Rho adalah uji Spearman-Rho dilakukan untuk mengetahui besar hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan. Hasil uji mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara nilai statistik dengan tingkat kecemasan, dengan Rho sama dengan 0,365 dan p-value sebesar 0,113 dan N sebanyak 20. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu korelasi antar dua variabel interval atau rasio. Dalam korelasi antar dua variabel interval atau rasio, kita menggunakan statistik uji yang bernama Pearson's R. Dalam statistika parametrik, koefisien antara dua variabel biasanya menggunakan koefisien korelasi momen hasil kali Pearson. Yang harus jadi perhatian kita adalah ketika kita menggunakan Pearson's R, kita harus menentukan bahwa variabel-variabel yang akan kita uji, skala data pengamatannya minimal interval atau rasio. Sementara Pearson's R akan dinotasikan dengan huruf R. Berikut adalah rumus manual untuk Pearson's R. Terdapat beberapa langkah untuk mengerjakan statistik uji Pearson's R. Berikut adalah prosedur-prosedurnya. Yang pertama adalah kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Dengan H0 tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y, sedangkan H1-nya terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Yang kedua adalah kita menentukan statistik ujinya, yaitu dengan Pearson's R. Yang ketiga, kita akan menentukan kriteria ujinya. Jika kita menggunakan nilai signifikansi, tolak H0 jika P kurang dari sama dengan alfa. Ataupun jika kita menggunakan nilai R, tolak H0 jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Tabel di sini adalah tabel Pearson Product Moment Correlation, atau yang biasa kita sebut dengan tabel R. Dan yang terakhir, kita akan menuliskan kesimpulannya. Jika kita ingin mengerjakan statistik uji Pearson's R dalam SPSS, berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita membuka Analyze, kita pilih yang Correlate dan Bivariate. Yang kedua, kita masukkan variabel yang ingin kita uji. Dan ketiga, jangan lupa untuk mengklik Pearson-nya. Ini adalah sebuah contoh soal untuk pengujian Pearson R. Seorang peneliti ingin mengetahui bahwa apakah terdapat hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga dengan nilai alfanya sebesar 0,05. Kita dapat melihat bahwa variabel berat badan dan nilai olahraga adalah rasio. Jadi kita bisa dapat menggunakan Pearson R. Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, berikut adalah tahap-tahapan untuk mengerjakan dalam SPSS. Kita mencari Analyze, kita mengklik Correlate, dan kita klik yang Bivariate. Kemudian kita masukkan kedua variabel yang ingin kita uji. Jangan lupa untuk mencentang Pearson-nya, dan kita lanjutkan dengan OK. Setelah kita melakukan prosedur-prosedur di SPSS, akan terlihat output sebagai berikut. Kita akan mulai dari hipotesisnya. Hipotesisnya adalah H0 tidak ada hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga berbanding dengan H1-nya, yaitu terdapat hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga. Yang kedua adalah kita menentukan statistik ujinya, yaitu Pearson R. Dari output kita bisa lihat bahwa R10 sama dengan min 0,597. Kenapa 10? Karena memang sampelnya ada 10.
dengan nilai signifikansi atau P yaitu sebesar 0,068 dengan alfa 0,05. Kriteria ujinya adalah tolak H0 jika P kurang dari sama dengan alfa. Dikarenakan P lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga. Setelah kita menjawab dengan kriteria uji signifikansi, kita akan menjawab juga dengan nilai R. Untuk prosedurnya masih sama seperti cara sebelumnya, yang berbeda ada di kriteria ujinya. Karena kita menggunakan patokan nilai R, tolak H0 jika R hitung lebih besar dari R tabel. Kita bisa lihat bahwa N daripada soal adalah 10, sehingga kita bisa lihat N-nya 10 dengan nilai signifikansi 5%, yaitu sebesar 0,632. Dengan nilai R kita sebesar min 0,597, sebenarnya nilai min ini hanya menunjukkan arah. Nilai koefisien yang negatif berarti hubungan kedua variabel tersebut berbanding terbalik, peningkatan variabel X bersamaan dengan penurunan variabel Y. 0,597 kurang dari 0,632, maka dari itu H0 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga. Yang terakhir adalah laporan dengan menggunakan style APA. Untuk uji Pearson sendiri berikut bunyinya. Uji Pearson R dilakukan untuk mengetahui besar hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga. Hasil uji mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan antara berat badan dengan nilai olahraga dengan R sebesar min 0,597, P sama dengan 0,068 dengan N-nya 10. Berikut referensi yang kami gunakan.